Pihak berwenang Turki menangkap 7 orang yang diduga menjadi mata-mata Israel. Ketujuh orang tersebut ditangkap dalam operasi gabungan Badan Intelijen Nasional dan Kepolisian Istanbul. Kantor berita Turki Anadolu Agency melaporkan penangkapan para tersangka pada Selasa 5 Maret 2024. Disebutkan salah satu tersangka yakni Hamza Turhan Aybek, mantan pegawai negeri sipil dan detektif swasta. Ia diduga membocorkan informasi kepada Mossad, Badan Intelijen Israel, dengan imbalan uang. Dalam aksinya, Aybek membentuk tim yang terdiri dari sejumlah orang, termasuk pejabat publik. Informasi yang dikumpulkan yakni terkait individu maupun perusahaan Timur Tengah di Turki. Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya menegaskan segala bentuk aktivitas spionase harus diberantas. Turki akan terus menangkap mata-mata asing dan menyeretnya ke pengadilan. Pada Januari lalu, 34 orang yang diduga merencanakan penculikan telah ditangkap oleh pihak berwenang. Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap perang Israel di Gaza. Dukungan ini terucap di tengah berlangsungnya pesta demokrasi di negara tersebut. Donald Trump mengiyakan dirinya berada di pihak Israel saat wawancara bersama Fox News pada Selasa 5 Maret 2024. Namun, ia menekankan bahwa masalah antara kedua negara harus diselesaikan. Trump mengklaim perang Israel di Gaza tidak akan pernah terjadi jika dirinya menjadi Presiden Amerika. Sebagai informasi, Donald Trump merupakan calon presiden dari Partai Republik. Ia kembali mengikuti Pilpres untuk menumpangkan lawan politiknya, Joe Biden, dari Partai Demokrat. Gerakan Protes Amerika mendesak para pemilih untuk menghukum Biden di tempat pemungutan suara atas dukungannya terhadap Israel. Pemerintah Chile memutuskan untuk mengecualikan perusahaan-perusahaan Israel dari pameran dirgantara dan luar angkasa internasional. Pameran tersebut rencananya akan digelar di Santiago pada April 2024 mendatang. Keputusan itu disampaikan Kementerian Pertahanan Chile dalam pernyataan resminya pada Selasa 5 Maret. Tidak jelas mengapa Israel dikecualikan dalam pameran dirgantara terbesar di Amerika Latin tersebut. Namun, Chile sebelumnya telah memanggil duta besarnya di Israel pada Oktober 2023 lalu. Alasannya berkaitan dengan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang terjadi di jalur Gaza. Kemudian pada Januari lalu, Chile dan Meksiko bergabung dalam seruan untuk mengadili Israel di Mahkamah Internasional. Kasus tersebut diajukan oleh Afrika Selatan dengan tuduhan genosida di jalur Gaza. Menanggapi hal ini, Duta Besar Israel di Chile mengaku terkejut dan tidak menyangka atas sikap yang diambil. Masyarakat Kanada yang mendukung Palestina mengajukan gugatan kepada pemerintah federal pada Selasa 5 Maret 2024. Gugatan ini dilayangkan untuk menghentikan izin ekspor senjata dari Kanada ke Israel. Para penggugat tak hanya datang dari organisasi pro-Palestina, namun juga pengacara yang fokus pada HAM. Mereka menilai undang-undang Kanada yang mengizinkan ekspor senjata ke Israel perlu ditinjau ulang. Sebab senjata yang dikirim ke Israel berpotensi digunakan untuk melakukan kejahatan di Gaza. Selama hampir 5 bulan perang, Kanada telah memberikan izin baru senilai $21 juta untuk ekspor militer ke Israel. Jumlah ini melebihi izin ekspor yang pernah diberikan pada tahun 2016 silam. Namun, pemerintah Kanada bersikeras tak akan mengubah izin ekspor ke Israel. Pihaknya mengklaim senjata yang diberikan sejak 7 Oktober 2023 tergolong tidak mematikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.